Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Semun Plant Channel. Oke, jadi hari ini saya mau menunjukkan ke kalian koleksian alokasia saya yang ada di rumah ini. Tapi ini alokasianya tidak saya tanam di pot ya teman-teman. Jadi saya punya beberapa alokasia itu sebelumnya saya tanam di pot, lebih mudah mati ya. Karena saya memang kurang bisa merawat beberapa alokasia ya. Jadi ada beberapa alokasia saya langsung saya tanam aja di tanah dan ternyata dia tumbuhnya lebih subur gitu. Nah, seperti apa langsung aja kita cek. Oke, jadi yang paling pertama mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Ini adalah Alocasia macrorhiza black stem. Oke, tapi saya juga kurang paham ya, apakah ini benar Alocasia macrorhiza black stem atau dia jenis yang lain. Jadi Alocasia ini tuh biasanya disebut dengan sente Bali ya teman-teman. Ini udah sebesar ini ya bonggolnya. Bonggolnya sebesar ini tuh. Ini sudah kurang lebih 1 tahun ya saya tanam. Besar sekali. Walaupun dia alokasi yang biasa tapi dia cakep ya, apalagi untuk landscape. Oke, kemudian di sini saya punya Alocasia cuculata. Nah, teman-teman, sebenarnya Alocasia cuculata yang ini tuh dia albo ya teman-teman. Sebelumnya ini albo dan harganya lumayan mahal sekali ya. Tapi mungkin karena penempatannya kurang kena matahari ya. Nah, seperti ini nih. Ini kan ada variegatanya sedikit, cuman nggak kelihatan ya. Karena dia kurang panas saya rasa. Makanya ini saya tanam di luar. Sebelumnya dia di GH ya teman-teman. Saya punya beberapa cuculata dan berakhir mati. Hanya ini yang tersisa dengan Alocasia cuculata yang hijau. Nah, ini Alocasia cuculata yang hijau ya teman-teman. Ini yang biasa. Kalau yang tadi itu sebenarnya albo dan saya masih berusaha mengembalikan albonya. Semoga kembali jadi albo. Oke, kemudian di sini saya punya Alocasia bambino. Nah, ini alokasianya udah size-nya udah gede banget nih teman-teman ya. Ini bisa dilihat nih bonggolnya. Wow. Ada anaknya juga nih, sebelumnya anaknya banyak ya, 10 mungkin. Lebih dari 10 udah saya pisahin, ada yang beberapa yang saya kasih ke teman, keluarga, ada juga beberapa yang mati. Oke, selanjutnya kita ke bagian depan rumah. Nah, ini ada Alocasia macrorhiza variegata. Ini adalah salah satu Alocasia yang saya paling sukai ya. Jadi saya dulu awal suka Alocasia itu karena lihat Alocasia ini ya. Karena sebelumnya saya biasanya kan melihat yang warna hijau. Dan ternyata saya lihat ada yang warnanya variegata tuh menarik sekali dulu itu ya. Ini pertama kali yang membuat saya suka dengan Alocasia macrorhiza variegata. Saya punya beberapa. Ini salah satunya. Oke, kemudian di sini ada Alocasia stingray ya teman-teman. Ini adalah Alocasia stingray. Ini juga ada anakannya ya. Dan saya punya yang lebih besar lagi, nanti saya kasih lihat. Dan sebenarnya ini adalah indukan yang pertama kali saya beli. Ternyata dia udah berapa kali mati ya, karena cuaca juga sering hujan jadi dia sering lonyot. Udah berapa kali saya ganti media juga ya. Nah, ini batangnya tuh ada corak hitamnya gitu ya teman-teman. Ini unik daunnya. Kemudian di sini saya punya Alocasia triangularis. Wah, ini formnya udah gede banget nih. Lumayan. Nah, ini karakter daunnya unik sekali ya. Dia seperti keriting melengkung ke dalam gitu ya. Ini dulu saya hanya dikasih dari teman ya, tak. Jadi saya dulu kasihnya seukuran ini ya, lebih kecil mungkin. Dan akhirnya saya bisa merawatnya sampai sebesar ini. Ini saya pakainya, medianya pakai fermentasi kotoran sapi. Jadi saya beli media jadi sih waktu itu. Dan ternyata dia bisa tumbuh sebesar ini. Nah, dulu saya cuma dikasih 2
Dan sekarang saya sudah punya lebih dari 2. Nah ini satunya ada di sebelah sini ya, ukurannya juga besar. Nah ini alokasia yang tadi ya, Alokasia macrorhiza black stem. Entah ini macrorhiza black stem atau ini Scott ya teman-teman. Kalau kalian tahu boleh komen nanti di bawah ya. Saya punya banyak sekali, karena ini salah satu alokasia yang sangat mudah sekali tumbuh, dan dia estetik untuk ditanam sebagai tanaman landscape ya, cantik. Oke, selanjutnya kita ke sini. Ini saya punya Alokasia bisma. Ini Alokasia bisma ya teman-teman. Sayang sekali ini daunnya defect ya, karena di sini sedang hujan terus jadi daunnya busuk gitu. Karakternya bagus, saya suka sekali Alokasia bisma ini. Nah ini Alokasia triangularis. Saya suka sekali ini ya, daunnya tuh sangat unik. Oke, kemudian di sebelahnya ada Alokasia stingray. Nah ini dia teman-teman, ini indukannya ya. Ini yang saya tanam langsung di tanah nih. Ternyata dia tumbuhnya lebih cepat ya, sebesar ini ya, Alokasia stingray. Jadi indukannya sebenarnya yang tadi yang ada di dalam pot itu teman-teman, ini adalah anaknya. Nah saya pisahkan, kemudian saya langsung tanam di tanah aja, dan ternyata tumbuhnya lebih cepat. Nah karakter daunnya memang seperti ikan pari ya, ini sangat bagus juga. Oke, selanjutnya saya punya Alokasia Yucatan. Saya memang suka mengkoleksi Alokasia yang besar ya teman-teman, karena Alokasia yang kecil-kecil tuh agak susah ngerawatnya, lebih tricky mereka. Kalau Alokasia yang besar ini lebih mudah, terutama kalau kita tanam langsung di tanah. Oke, ini Alokasia Yucatan juga ya. Ini dulu saya lupa ya. Oh, ini saya dikasih sama saudara saya. Ini sudah serimbun ini. Jadi untuk Alokasia Yucatan ini formnya seperti ini ya teman-teman, karakternya. Daunnya itu berotot. Cuman ini daunnya tipis ya, Yucatan, dengan belakang daun yang berwarna gelap seperti kecoklatan. Ini banyak sekali dan mudah sekali dirawat. Kemudian di sini saya punya Alokasia alba nih teman-teman. Nah sebenarnya ini Alokasia alba waktu saya dikirimin ini dari teman saya ya di Jawa. Dulu waktu sampai di Kalimantan ini formnya bulat, tapi ketika saya tanam lama kelamaan formnya berubah jadi memanjang seperti ini ya. Dan karakternya juga berubah dari Alokasia alba pada umumnya. Apakah perbedaan iklimnya mempengaruhi formnya juga? Nah seperti ini. Nah ini Alokasia macrorhiza variegata. Ini variegatanya lebih cakep ya daripada yang tadi ya. Dan di sini saya punya Alokasia regal shield. Nah ini maksudnya saya grounding langsung juga supaya dia besar, tapi ternyata ini lumayan lambat di groundingnya. Oke, selanjutnya ini saya punya Alokasia New Guinea Gold. Sesuai namanya ya teman-teman. Kenapa dia disebut New Guinea Gold? Yang pertama karena dia berasal dari Papua New Guinea, dan warnanya yang sangat luar biasa keren. Warnanya memang segolden itu ya teman-teman. Warnanya ini kuning sekali. Macrorhiza ini saya suka banget, dan harganya lumayan mahal. Dan ini cantik sekali ya. Ini rencananya saya nanti mau keluarkan dia dari pot, saya pindah langsung ke tanah supaya dia bisa tumbuh maksimal. Karena ini daunnya dari besar nih mengecil nih teman-teman.
Dan yang terakhir ini alokasia Regal Shield ya teman-teman. Nah kalau tadi itu kan itu anaknya ini ya, indukannya yang ini. Nah maksud saya tadi ditanam di grounding supaya lebih cepat tumbuhnya ya, ternyata dia malah mandek ya, pertumbuhannya gitu-gitu aja. Mungkin juga karena medianya ya, di sini saya pakai media full moss dan ternyata dia lebih cocok gitu. Karakternya nih seperti ini. Wah, saya suka juga ya ini. Salah satu alokasi yang saya suka. Ini adalah alokasi hybrid ya teman-teman, antara Okinawa kalau nggak salah dengan Black Velvet. Makanya karakternya nih seperti Okinawa dan ada Black Velvetnya juga. Saya suka sekali. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini. Semoga kalian suka dengan koleksian alokasia saya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kira-kira alokasia mana yang jadi favorit kalian? Dan kalian boleh share juga tips and trick merawat alokasia di kolom komentar. Oke, see you on next video.